Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Kebahagiaan sentosa tentunya ya bersama keluarga. Kembali lagi langsung kita masih tengok-tengok kutip-kutip kisah para wali yang menyebarkan agama Islam. Kemarin kita sudah sampai Sunan Derajat ya. Kita sekarang langsung masuk untuk kisah Sunan Kudus teman. Saya kutip dari catatan Ahmad Sodikin yang diterbitkan oleh Putra Bintoro. Oke. Ini kelihatannya banyak untuk cerita kisah Sunan Kudus ya teman. Semoga bermanfaat, bisa diambil intisari menjadi suri toladan kisah para wali begitu. Terima kasih. Kita langsung mulai teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata buku dengan tulisannya itu mampu menyampaikan sesuatu ya teman kepada kita semua begitu. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngundung dari Jipang Panolan. Ini nama zaman dulu teman. Kemungkinan ini nama zaman dulu ya. Ada yang mengatakan letak Jipang Panolan ini di sebelah utara kota Blora. Di dalam bebet tanah Jawa disebutkan bahwa Sunan Ngundung pernah memimpin pasukan Majapahit. Kayak masih ada era Majapahit ini teman, tapi nggak dituliskan era Raja Majapahit itu siapa begitu. Sunan Kudus adalah salah satu dari wali songo yang bertugas menyebarkan agama Islam terutama di daerah Kudus. Ya, namanya juga Sunan Kudus ya. Juga di pesisir utara Jawa Tengah. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Kudus banyak menciptakan cerita keagamaan. Jadi dengan bercerita juga cara dakwahnya. Sunan Kudus dikenal sebagai ahli tauhid, keyakinan ya. Usul hadis, sastra mantik dan fikih. Karena keahliannya itu ia digelari waliul ilmi. Oke. Jadi yang banyak ilmunya nih teman. Di antara banyak cerita keagamaan ciptaannya, di antaranya Gending Mas Kumambang dan Mijil paling terkenal. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak. Ini kisahnya. Dan dalam masa pemerintahan Sunan Prawoto, dia menjadi penasihat bagi Aryo Penangsang. Sebagai perwira kerajaan Demak, konon ia turut mengembangkan kerajaan Islam tersebut. Selain sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, Sunan Kudus juga menjabat sebagai hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Sebagai hakim juga ini teman. Zaman dulu sudah ada pengadilan ya. Dalam melakukan dakwah penyebaran agama Islam di Kudus, Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat agar datang untuk mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan agama sebelumnya ya. Ia dianggap sebagai pembuat Masjid Raya Kudus yang memiliki menara indah di halamannya. Coba diulang ya. Ia dianggap sebagai pembuat Masjid Raya Kudus yang memiliki menara indah di halamannya. Pelopor mungkin ya maksudnya, ide. Itulah sebabnya masjid tersebut dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Oke. Pada zaman pemerintahan Sunan Kudus, menara ini konon digunakan untuk memanggil umat Islam untuk bersembahyang, melakukan sholat. Di sebelah barat menara terletak makam pendirinya, yaitu makam Sunan Kudus. Oke, jadi Sunan Kudus makamnya di sebelah itu ya. Makam utama ini. Jadi di sebelah barat menara terletak makam pendirinya, yaitu makam Sunan Kudus. Dan makam lainnya yaitu makam Panembahan Palembang, Panembahan Kuleco atau Kuleco ya. Panembahan Koling, Pangeran Pecat Tandot Terung, Pangeran Poncowati, istri Sunan Kudus, istri Sunan Muria, dan para ahli waris Sunan Kudus. Oke teman. Di kelompok makam ini terdapat beberapa barang peninggalan Sunan Kudus seperti tasbih berukuran besar serta kayu berukir yang menjadi singgasana yang digunakan
sewaktu memerintah. Seluruh makam ditutup kelambu putih. Setiap tanggal 10 bulan Asyura setiap tahun diadakan upacara buka luwur, pergantian kelambu maksudnya. Strategi dakwah Sunan Kudus mempunyai kesamaan yang diterapkan oleh Sunan Kalijaga. Ada kesamaan nih. Sunan Bonang juga kesamaan dengan Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Jadi masih mengikuti jejak sunan-sunan yang lain. Karena siasat mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel, maka mereka disebut kaum Abangan atau aliran Tuban. Sedang pendapat Sunan Ampel yang didukung Sunan Giri dan Sunan Derajat disebut kaum Putian atau aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijaga, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan. Jadi para wali ini pun berkumpul lalu mendiskusikan ya teman, untuk berembuk bersama mencari solusi perbedaan itu jadi menyatu, diambil sisi tengah, titik tengahnya untuk sebuah kebagusan berdakwah. Mungkin lebih kurangnya seperti itu teman. Ini peran Sunan Kalijaga yang menyatukan. Coba diulang ya teman. Sebut kaum didukung Sunan Giri dan Sunan Derajat disebut kaum putih atau aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijaga, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan. Oke teman. Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama sebelumnya ya. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Ya, adat istiadat itu kan termasuk warisan nenek moyang ya, mungkin di situ juga ajaran-ajaran budi pekerti juga ada. Cuman ini sarangatnya untuk ajaran-ajaran Islam, pengislamisasi. Islamisasi oleh para wali. Jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Jafar Shodiq. Jafar Shodiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Jafar Shodiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut kebo Gumarang. Sapi atau kebo ini ya. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang, oke teman saya buka ya. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama sebelumnya itu tergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Karena sapi itu kan didewakan ya oleh orang-orang zaman dulu. Keyakinan-keyakinan yang meyakini sapi itu seperti dipuja. Sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Tersebut pula nih agama sebelumnya ya. Jadi kendaraan dewa jiwa. Jadi dihormati sapi. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat? Maksudnya yang menganggap binatang itu adalah keramat ya. Itu berarti Sunan Kudus melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur atau saudara-saudara yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, kata Sunan Kudus nih, membuka suaranya. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya. Hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Itu kata Sunan Kudus ya. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Wah, ini kan sebuah cerita untuk mengambil hati masyarakat begitu ya teman. Mereka menyangka Jafar Shodiq itu adalah titisan Dewa Wisnu. Lalu menyangka dikira titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya,
maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan, salah satu di antara surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah ya. Kata Sunan Kudus, masyarakat semakin tertarik. Kok ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka menjadi ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Oke teman, terima kasih, sampai di sini dulu. Kisahnya masih panjang, besok kita lanjut ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah-salah lafaz, tidak bermaksud menyudutkan atau golongan pihak manapun. Salam damai, salam santun. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.